Shalom para kekasih-kekasih Tuhan, para sahabat pendengar suara Marturia. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan di hari Sabtu 4 April 2026. Saudara, hari ini kita tiba pada sebuah momen yang sunyi. Sebuah jeda di antara kematian dan kebangkitan. Hari ketika seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tetapi justru di sanalah Allah sedang bekerja dalam diam. Di hari Sabtu yang sunyi ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 27, ayatnya yang ke-62 hingga ayatnya yang ke-66. Namun sebelum itu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami datang mencari suara-Mu. Untuk itu tenangkanlah hati dan jiwa kami, supaya ketika kami mendengar firman-Mu hari ini, bukan hanya kami menerimanya dengan telinga kami, tetapi juga kami menerima dengan hati yang terbuka. Biarlah Roh Kudus senantiasa menuntun kami dalam memahami makna dari setiap kata yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca Injil Matius pasal 27 ayat 62 hingga 66. Di bawah judul perikop kubur Yesus dijaga. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadapi Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kerap kali luput dari perhatian kita. Ketika tidak ada mujizat, tidak ada keramaian, yang ada hanya penjagaan dan kubur yang ditutup rapat. Tetapi firman ini menyimpan satu ironi yang cukup menarik, di mana para imam kepala dan orang Farisi justru ingat perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit setelah 3 hari. Menarik bukan? Mereka adalah orang-orang yang menolak Yesus, tapi justru mengingat perkataannya. Sementara para murid yang paling mengasihinya justru tampak diliputi oleh ketakutan dan kehilangan harapan. Ada sebuah catatan yang penting di sini, bahwa mengingat firman tidak selalu berarti mempercayainya. Orang Farisi mengingat, tapi mereka tidak percaya. Bahkan mereka merasa perlu mengantisipasi kemungkinan bahwa Yesus benar. Mereka kemudian meminta kubur itu dijaga. Mereka takut sesuatu terjadi. Mereka ingin mengontrol keadaan. Dan disinilah kita melihat sisi manusia yang seringkali relevan dengan hidup kita. Kita sering berusaha mengamankan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Mereka berpikir, jika kubur dijaga, maka semuanya akan selesai. Jika batu dimeterai, maka cerita Yesus benar-benar berakhir. Tetapi mereka lupa satu hal, tidak ada segel manusia yang bisa menahan karya Allah. Lalu Pilatus mengizinkan penjagaan itu. Kubur itu dimeterai, dijaga, dikunci rapat. Secara manusiawi kita mungkin berpikir inilah titik akhir, tidak ada jalan keluar, tidak ada celah, tidak ada kemungkinan. Tetapi disitulah Allah menyiapkan kebangkitan yang tidak terbendung. Saudara-saudari yang terkasih, kadang dalam hidup kita juga mengalami hari Sabtu sunyi, seperti yang sedang kita jalani hari ini. Hari di mana harapan terasa terkubur, doa terasa diam, dan hidup seolah berhenti. Tidak ada jawaban, tidak ada tanda, hanya sunyi. Dan sering kita berpikir sudah selesai. Tetapi firman hari ini mengajarkan sesuatu, bahwa apa yang manusia anggap sebagai akhir,
seringkali justru awal dari karya Allah yang terbesar. Kubur yang dijaga ketat itu justru menjadi saksi bahwa kebangkitan Yesus bukan rekayasa. Segel itu menjadi bukti bahwa kuasa Allah tidak bisa dibatasi. Penjagaan itu justru mempertegas bahwa tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Maka pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kubur dalam hidup kita kubur yang ada dalam hidup kita dan terasa tertutup rapat? Apa situasi yang kita anggap sudah tidak mungkin berubah? Firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk percaya bahwa bahkan dari dalam diam, bahkan dalam kegelapan, bahkan ketika tidak ada tanda apa-apa, Tuhan tetap bekerja. Bukan dengan cara yang kita duga, bukan dalam waktu yang kita tentukan, tetapi dengan kuasa yang melampaui segala penjagaan manusia. Hari ini mungkin adalah hari sunyi, tetapi kebangkitan sedang mendekat. Mari kita berdoa. Tuhan, di saat kami merasa hidup tertutup seperti kubur, ajarlah kami untuk tetap percaya. Ketika kami tidak melihat jalan, ingatkan kami bahwa Engkau sedang bekerja. Ketika hati kami dipenuhi keraguan, teguhkanlah kami dengan janji-Mu. Tolong kami untuk tidak hanya mengingat firman-Mu, tetapi juga mempercayainya dengan segenap hati. Kami menyerahkan setiap kubur dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau sanggup membawa kehidupan dari kematian. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah berjalan dalam iman, bahkan ketika jalan terasa sunyi. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika kita tidak melihatnya. Sampai berjumpa dalam renungan Suara Marturia berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.